Bagaimana kalau seandainya yang mengimami seperti itu? Ikuti saja, tidak ada masalah. Tetapi dalam hati diakadkan bahwa ini sudah bukan yang disyariatkan. Nah, syariatnya sudah sampai Assalamualaikum selesai. Begitu Pak ya, itu dipahami tuh. Kalau ada yang melakukan tidak ada masalah, kita amini saja, tidak ada masalah. Tetapi dalam hati kita mengatakan, oh ini mah tambahan. Barangkali ada riwayat yang lebih dipahami oleh beliau sehingga diyakini itu benar. Begitu. Tetapi dalam hadis dan riwayat termasuk di dalam kitab yang kita lihat ini di depan, tidak ditemukan riwayat menambah sesuatu amalan atau doa ba'da sholat jenazah. Itu ya. Nah saya suka perhatikan tuh Pak, kalau kita perhatikan doa setelahnya itu mengulang doa. Cobian deh Pak, sebetulnya mengulang doa Allahumma gfir lahu lagi di dalamnya, Allahumma ij'al quburahum wa quburahuna, atau Allahumma ij'al quburahum wa quburahuna raudatan min riyadil jinan wa taj'al quburahum wa quburahuna hufratan min hufarin niran. Sebetulnya mengulang doa. Sehingga kata ulama, kenapa harus diulang? Toh itu sudah dirukunkan, diwajibkan di takbir yang ketiga. Cukup. Mau doa apa lagi? Begitu. Kalau mau juga di situ di takbir yang ketiga. Kalau mau diperbanyak, misalkan kalau dari Nabi kan selesai wa azabinar misalkan. Mau menambahkan lagi, ya sudah nggak apa-apa di situ ditambahin. Kalau mau begitu. Tetapi kan tidak disyariatkan. Sudah kita mah ikuti Nabi saja sampai wa azabinar selesai. Sehingga tidak ada lagi kegiatan setelah salam. Bubar aja udah selesai sampai situ. Itu. Nah, apa ininya Pak? Salah satu alasannya dalam fikih, dalam usul fikih. Salah satunya adalah supaya mayitnya jangan terlalu lama. Begitu maksudnya. Kan doa panjang gitu. Justru itu yang bermasalah. Tidak disyariatkan berlama-lama si mayit berada di luar kuburan kalau memang sudah meninggal. Sudah seharusnya segera dikuburkan. Kan begitu dasarnya. Gitu. Jangan sampai berlama-lama. Apalagi misalkan ada yang kita nunggu saudara dulu. Wah itu kasihan Pak. Kalau yang tahu hukum mah jangan. Janganlah. Nanti kasihan ke si mayitnya. Harus Pak. Segerakan. Segera mungkin. Kalau menguburkannya mah Pak. Begitu. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh. Segerakan. Makanya nanti kalau ada anak misalkan atau saudara yang ingin terakhir kali melihat, dikira-kira ini kira-kira lama nggak gitu. Kalau dikira-kira sampai melewati hari, kalau di hari Islam itu kan Hijriyah itu perpindahan harinya di maghrib Pak, ya kan, di maghrib. Itu tidak boleh setelah asar pun itu sebetulnya sudah warning. Karena takutnya ada sesuatu hal yang mengganggu di perjalanan gitu kan, sehingga lewat waktu maghrib itu tidak diperkenankan gitu. Sudah lain hari. Kalau asar secepat mungkin, basicnya secepat mungkin, apalagi kalau dibesokkan, wah kasihan tuh Pak, kasihan. Malam boleh secara waktu boleh, tetapi secepat mungkin gitu. Ini kan gimana ketika jenazah belum disolatkan sambil menunggu keluarga, ada kebiasaan di daerah gitu ya. Saya dari kan keluarga yang lain itu sambil menunggu keluarga pada ngaji yasin hukumnya. Basic secara dasar hukumnya boleh-boleh saja Pak, tidak ada masalah. Karena nanti masuk ke dalil umum bahwa doa yang dipanjatkan ke si mayit itu baik karena mayit sudah tidak ada lagi kemampuan untuk meminta ampun. Nah, tetapi Pak ini saya mau sampaikan ya di dua perspektif, di dua sudut pandang. Begini. Sudut pandang bagi orang kita yang masih hidup, yang masih bisa beramal soleh, maka
hindari pemahaman kalau nanti juga akan didoakan. Nah itu bisa dipahami nggak Pak? Ya. Jadi ulama itu ikhtilaf di sini Pak, ikhtilaf di antara nanti sampai atau tidak sampai. Tetapi yang saya pelajari dan yang saya pahami dari guru adalah simpel saja sebetulnya. Ada dua sudut pandang yang harus kita miliki. Yang pertama adalah sudut pandang kita sebagai orang yang punya kemampuan untuk beramal soleh. Maka kita tidak boleh menganggap nanti kita akan dibantu oleh doa dari anak-anak, dari orang tua, dari saudara. Jangan. Karena kita akan dihisab sesuai dengan amal perbuatan kita. Begitu. Itu sudut pandang kita yang punya kemampuan beribadah. Gitu. Jangan dicampur-campur nih, ya. Kita harus meyakini saat ini bahwa nanti pada saat kita dihisab, ditanya oleh munkar nakir, tidak ada yang membantu. Doa itu mah memilikan, Pak. Iya kalau doanya diterima, kalau enggak gimana? Ayo, dari sekian doa yang dipanjatkan itu, memang yakin doa itu dikabulkan? Sehingga jangan pernah mengandalkan doa orang lain, mending mengandalkan amal soleh kita sendiri. Yuk, yang sekarang nggak ngaji, kita ngaji. Yang sekarang nggak jamaah, kita jamaah. Gitu maksudnya. Nah, bagi orang di luar dirinya yang punya rasa kasihan, yang punya rasa kadedeh gitu, ya iya mah sepuh orang, saudara kita atau teman kita mendoakan. Bagi orang di luar dirinya sifatnya adalah mendoakan, tetapi jangan dijadikan alasan nanti juga didoakan kok. Hare-hare kan ibadah. Gitu Pak. Itu mudah-mudahan bisa difahami. Sehingga kita yang mengaji Yasin, mendoakan yang si mayit selama menunggu itu, berharap dengan Al-Quran yang kita baca, dengan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, kan begitu ya. Tetapi hanya berlaku untuk di luar dirinya pemahaman itu. Jadi secara hukum boleh-boleh saja begitu. Ini dari dulu memang ikhtilaf, tetapi sebatas pemahaman kita bahwa dalil umumnya adalah bahwa membaca satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Gitu ya. Itu dulu tuh dasarnya. Nah, karena ada dasar dari hadis itu, maka kemudian orang menginterpretasikan, menerjemahkan, oh kalau begitu ada kalau kita baca nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu. Sehingga ada juga keterangan yang lain bahwa misalkan kalau kita mengaji Yasin, misalkan itu ada kalau kita mengaji pada saat ada sakaratul maut orang gitu, itu bisa diringankan. Tetapi itu pun baru sebatas riwayat, bukan hadis yang sahih. Gitu. Itu bukan hadis sahih. Tetapi itu bisa menjadi landasan baca Al-Qur'annya. Karena dari dulu ini mulai dari penyebaran Islam di tanah Jawa, sebetulnya mulainya dari situ ya. Dulu itu kan bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya orang itu mau mengaji gitu. Tidak semua suratnya, tetapi ada surat yang didawamkan. Contoh misalkan kalau di kampung kan malam Selasa Yasinan, malam Jumat Yasinan. Atau malam Jumat misalkan kan seharusnya kalau di hadisnya Al-Kahfi ya. Nah, tetapi kenapa kok Yasin? Dulunya tidak ada yang mengaji. Tidak ada yang mengaji gitu. Nah, akhirnya ulama kampung kemudian mempunyai ide gimana caranya nih masyarakat minimal 1 minggu sekali ngajilah gitu. Jadi kalau misalkan kita melulu bid'ah enggak juga, karena ada dalilnya juga. Tetapi kalau dikhususkan itu memang yang bermasalah gitu, tidak khusus. Umpama kalau kita sedang menunggu atau ada jenazah yang kita bacakan Al-Quran, apakah harus Yasin aja? Enggak juga. Baca satu khatam Al-Quran itu lebih bagus Pak itu. Kan begitu ya. Misalkan, saya mau baca Tabarok aja deh, Al-Mulk. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuman lazimnya di kita Yasin gitu. Dan banyak, kan sudah ratusan tahun ini Pak Yasin. Masuk ngelotok gitu Yasin. Jadi seperti itu. Basicnya memang ada dalilnya, tetapi dalil itu pun tidak berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi itu masih bisa diambil.
dibandingkan dengan tidak sama sekali, begitu. Jadi ke sana larinya. Tapi kalau bicara syariat nggak ada gitu. Atau mungkin lebih bagus yang membaca surat Al-Quran itu adalah putra putrinya mungkin. Nah, Karena ada kaitannya dengan anak yang soleh. ya betul. Dan mendoakan jenazah itu mungkin ya. Betul. Ya. Jadi begini. Lagi-lagi ini perspektif. Dalam perspektif fikih mah sederhananya begini. Kalau dalam perspektif fikih, siapa dulu yang paling memungkinkan diterima doanya atau amal ibadahnya yang bisa sampai langsung ke mayit? Siapa itu? Anak-anaknya. Sesuai hadis Nabi kan? Sesuai hadis Nabi, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-soleha. Ini yang sampai. Maka sebaiknya yang melakukan doa ini tidak orang lain. Makanya tadi sholat tidak orang lain, yang punya kewajiban anak-anaknya dulu gitu, supaya cepat sampai, karena dialah yang paling dekat dengan keterangan Nabi gitu ya. Nah, bagaimana kalau orang lain di luar keluarga umpama itu masuk nanti ke hadis yang lain, bahwa kita sendiri kalau sholat Jumat Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, mendoakan siapa itu? Kaum muslimin. Berarti kira-kira doa itu sampai nggak ke kaum muslimin yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasul? Sampai, begitu. Karena bisa ada keterangan yang juga menyatakan demikian, maka kemudian diambil umumnya juga. Oh, berarti orang lain juga bisa. Tetapi kalau ditanya siapa yang paling berhak dan paling harus, anak-anaknya. Begitu. Makanya kalau sekarang misal umpama begini. Kalau yang misalkan make tahlilan umpama. Sebetulnya yang paling harus, yang paling wajib itu anak-anaknya. Tidak ke orang lain. Begitu. Udah aja keluarga anak-anak ngumpul, nggak usah sama orang lain. Kalau misalkan di kondisi tidak memungkinkan memanggil atau mengundang. Anak-anak saja, sekeluarga saja kumpul, kan begitu. Tapi kalau seandainya memang punya berlebih harta, mau sedekah, itu lebih baik seperti itu. Tetapi masalah hari, misalkan berapa harinya, malah sepanjang hidup, diharuskan, dianjurkan. Tidak misalkan 7 harian, 40 harian, 100, enggak ada batasan itu sebetulnya. Jadi boleh kapan saja. Begitu Pak ya. Jadi memang kita mah terus terang Pak bercampur dengan tradisi. Nah, mengaji ini kita mau memisahkan mana sebetulnya yang syariat, mana yang tradisi. Begitu. Baik, lanjut. Itu juga lagi-lagi di fikih itu kita melihat dari perspektif yang mana. Kalau kita ke kuburan, nah itu juga ada perintahnya, kan dulu sempat dilarang kan, nah, karena masih berbau-bau berhala dulu. Kemudian aturan itu dimansuh, dihilangkan. Apa tujuannya kita ke kuburan berziarah? Salah satunya adalah mengingat kematian. Berarti Pak, ini usul fikihnya berarti begini. Apabila dengan kita datang ke kuburan itu bisa meningkatkan ibadah kita, bisa mengingatkan kita lebih dekat kepada Allah, kemudian amal soleh kita jadi bertambah, maka dianjurkan ke kuburan. Begitu. Tetapi kalau ke kuburan malah kitanya jadi syirik, malah tetap para ruguh gitu Pak, ya jangan, mendingan. Gitu. Iya. Dan memang masalah meminta ke kuburan ini memang bukan bukan dongeng gitu, beneran, dengan mengatasnamakan umpama gitu, karomah segala macam. Itu memang terjadi begitu. Yang benar memang kita meminta datang ke misalkan makam wali itu seharusnya begini, kalau pendapat kami ya, datang misalnya ke makam wali. Untuk ziarahnya tidak ada masalah. Yang selama itu tidak diembel-embeli sesuatu gitu ya, mau apa. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah misal datang ke makam wali tertentu. Cari tahu ini kenapa wali ini bisa semulia ini.
Sudah ratusan tahun berlalu, tetapi masih banyak orang yang mendoakan. Di situ sebetulnya pelajarannya. Ada orang yang meninggal sampai lapuk, orang tidak tahu itu siapa, makamnya di mana, orang tidak tahu. Tetapi ada sebagian orang mulia yang dikatakan waliullah itu ratusan tahun, Pak, berabad-abad kuburannya masih ada, masih didoakan oleh pengunjung yang bertakziah. Itu kan luar biasa. Seharusnya itu yang dijadikan pelajaran. Amalan apa sehingga beliau ini sebegitu mulianya? Begitu harusnya. Apakah sholat malamnya kah? Kedekatan dengan Allahnya segimana sih? Itu sebetulnya yang menjadi pelajaran buat kita. Tidak yang macam-macam gitu. Ya, ini kan banyak yang disalahgunakan. Ya sejarah mah tinggal sejarah. Gitu. Malah yang kita dengar itu Pak, kesaktian-kesaktian. Kan apa maknanya buat kita? Coba kalau si pemandu ziarah misalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, syekh ini tuh ibadahnya sekian tahun, tidak pernah misalkan meninggalkan sholat berjamaah, kan semangat tuh, oh ternyata semulia ini waliullah itu. Mudah-mudahan kembali ke rumah masing-masing, ketempel tuh, ada nilai yang bisa diambil. Begitu. Ini kan enggak, ya udah wisata religi aja. Begitu pulang ya sudah seperti jalan-jalan biasa. Apa maknanya? Begitu maksudnya Pak. Ya mudah-mudahan itu bisa kita perbaiki, yang tahu mah ya, yang ngaji mah gitu. Bukan tidak boleh, sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi barangkali kita perbaiki supaya jadi lebih baik, begitu. Enggak. Waktu sholat yang diharapkan kan ketika kita terlambat atau di jalan kan sholat maghrib, kita udah setengah nih baru nyampe ke rumah. Kita tidak tahu nih waktu ini haram. Apakah dilanjut kan rodanya haram? Nah, untuk mengatasinya gimana Pak? Ya, sebelum itu pengetahuan lain terkait sholat ada jamak. Memungkinkan nggak di jamak, gitu kan? Jadi ada jamak. Kemudian jamak juga ada qashar, ada jamak qashar, sudah jamak qashar lagi, ya kan? Jadi diringkas, jadi dari 4 jadi 2 kan gitu, jadi setengah. Kemudian ada lagi, kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, memang di pendapat yang lain tidak ada. Di pendapat Imam Asy-Syafi'i ada qada. Ada qada. Apabila misalkan tidak memungkinkan sholat, umpama syaratnya 2, 1 kelupaan, 2 ketiduran. Syaratnya cuma itu, yang lain nggak boleh, haram. Tidak boleh meninggal. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat kecuali 2 ini. Kelupaan dengan ketiduran. Kerja sampai misalkan setengah 12. Gogoleran kayak ternyata dugika tabuh opat 12. Dohor kan 12 lah. Dia nutos nyat paman ya umpama gitu. Bagaimana kondisi ini? Bisa dengan cara qada. Jadi sholat duhur dulu 4 rakaat. Kalau di niatnya usolli fardhu duhri misalkan, qadaan ada alillahi ta'ala. Ujungnya ada qadaan. Qada bahwa saya mengqada sholat duhur yang tertinggal 4 rakaat. Baru setelah itu sholat asar. Jangan sholat asar dulu terus sholat duhur, Pak. Sholat duhur dulu baru sholat asar. Pembahasan itu insya Allah akan kita khusus Pak tentang qada itu di sini. Nanti insya Allah ada khusus. Tidak bisa 5 menit saya jelaskan Pak, tenang Pak. Tapi kurang lebih begitu Pak ya. Jadi Pak, sholat ini yang betul-betul kita tuh harus punya pemahaman yang utuh. Nah, agama itu sudah memberikan fasilitas sedemikian rupa supaya sholat tidak ditinggalkan dengan jamak, dengan qashar, dengan qada, begitu. Jadi nanti fasilitas mana yang bisa kita pakai, gitu. Ketidurannya sering, subuh selesai. Wah, itu mah kebiasaan, kebluk. Mangga Pak Ji. Nah, ketika dulu waktu masih remaja gitu kan sering kali gitu kalau lupa itu bisa dikodok nggak itu? Baik, menarik ini, menarik. Saya jawab nanti. Menarik Pak, itu menarik. Karena begini, ada fenomena. Pernah dengar nggak Pak fidyah? Kalau orang yang sudah meninggal ada fidyah, pernah dengar nggak? Nah, fidyah itu mengganti apanya?
Puasa. Terus sholat bisa nggak? Enggak. Nah, fidyah itu kan katanya mengganti kewajiban yang terlewati, kewajiban berupa sholat, kewajiban berupa puasa. Ada fidyahnya. Pertanyaannya, kalau fidyah di dalam Islam itu memang ada, bagaimana kondisi dengan orang yang tidak punya harta? Fidyah itu kan harus dengan uang, Pak. Iya. Seperti feodalisme, seperti kapitalisme jadinya. Ya kan ya? Hanya orang-orang yang berduit nanti yang terhapus dosanya. Kalau nggak punya uang, gimana cara fidyahnya, Pak? Ah, seperti begitu kan nanti. Nah, itu dibahas nanti di sini. Seperti apa sebetulnya di dalam pandangan syariat. Menarik nanti. Ya, soalnya kadang-kadang kita juga punya pikiran ya. Wah, zaman jahiliyah itu terlalu lama. Gimana? Siap. Siap. Ustaz, boleh Ustaz. Enggak. Sejarah kubur itu kan dimaksudkan untuk pengingat gitu ya. Ada nggak sebuah peristiwa? Saya tidak tahu Mas, bahwa Nabi Muhammad itu ziarah ke kuburnya Khadijah. Apakah ada nggak? Ziarah. Ya, Kalau ziarah ada. 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 Pada saat Fatu Mekah. Pada saat Fatu Mekah, Nabi SAW itu merindukan sosok Sayyidati Khadijah. Karena apa? Nabi kalau berjuang itu kan semua hartanya diserahkan, diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Yang kemudian pada saat Fatu Mekah terjadi, semua orang berbondong-bondong masuk Islam, seperti yang di surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apabila datang pertolongan Allah, kemudian orang berbondong-bondong datang masuk Islam. Itulah Fatu Mekah. Kemudian Nabi mengingat perjuangan masa-masa awal. Siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan Nabi? Salah satunya adalah Siti Khadijah itu. Semua hartanya diserahkan. Kemudian Nabi ceritanya rindu. Membuat perkemahan, ya kemah saung kalau kita mas sekarang lah, di kuburannya Siti Khadijah. Dan di situ Nabi seperti ngobrol, curhat. Maka di sini turunlah syariat, kata ulama, diperbolehkan kita mengobrol seperti mengobrol ya, seperti mengobrol gitu di kuburan. Misalnya kita lagi punya masalah, Pak, aduh, gitu nirupnya gitu. Bisa. Aduh, gitunya. Boleh, Pak. Boleh. Dan itu pernah terjadi, riwayatnya sahih. Sahih itu. Nabi pernah ada di makam Siti Khadijah itu ngobrol seperti itu. Dan kalau tidak salah 2 hari. Cukup lama gitu, tidak sebentar. Saking rindunya, saking mengingat perjuangannya. Begitu. Dan pernah ya berziarah itu. Bahkan memang yang memerintahkan untuk berziarah adalah Nabi sendiri. Ziarah kubur. Nabi itu kan yang di hadis mendatangi marbot masjid itu apa tujuannya? Ziarah kan? Ziarah. Begitu. Setelah sholat ditunaikan kemudian ziarah. Itu ziarah. Jadi, enggak. Ada berdoa. Ya. Dalam aturannya, nih saya bacakan ya. Dalam aturannya di kuburan, yang pertama adalah tidak boleh sholat, itu jelas. Kecuali tadi sholat jenazah, gitu. Itu tidak boleh sholat, apapun bentuk sholatnya. Yang kedua adalah tidak duduk. Nah, duduk di atas kuburan itu juga menjadi akhlak atau adab dari yang hidup ke yang sudah meninggal. Kemudian apalagi? Kuburan kalau kita misalkan mau di situ berdoa, umpama itu harus dianjurkan untuk menghadap kiblat. Jangan membelakangi begitu. Karena disunahkan untuk menghadap kiblat kalau kita berdoa. Itu juga termasuk ke dalam adab. Kemudian apalagi? Tidak boleh di area kuburan itu mengatakan sesuatu yang tidak berguna, sehingga orang mahare-hareyan lah gitu. Hareyan itu tidak diperkenankan di area kuburan. Sehingga itu macam-macam lah sih osok mah gitu nya nu teu apal mah macam-macam. Itu tidak diperkenankan. Adab di kuburan itu seperti itu.
Secara garis besar dipahaminya begini. Di kuburan itu adalah tempat kita berzikir mengingat Allah, wasilahnya adalah orang yang meninggal. Kalau kita ingat ke meninggal, apakah iya kita sempat tertawa gitu? Maksudnya tuh gitu. Apakah sempat kita herei? Begitu maksudnya. Kesopan. Maka kalau orang yang sudah mengingat Allah, sudah mengingat kematian, seharusnya perkara-perkara yang tidak beradab, tidak sopan ditinggalkan. Berarti kesimpulannya, setiap yang tidak beradab, yang tidak sopan, tidak diperkenankan di situ. Gitu simpulannya. Di antaranya yang tadi yang saya sebutkan. Itu termasuk juga. Berdoanya tidak ada syarat duduk atau berdiri. Sama seperti Pak Haji tuh ya, yang suka baca Innalladzina, gimana Pak Jang surat Ali Imran 191? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Gitu kan? Terus alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan. Alladzina, orang-orang yadhkuruna, yang mengingat Allah. Mengingat Allah di sini bisa dalam berdoa, ya, dalam konteks berdoa atau berzikir. Yadhkuruna Allaha qiyam. Qiyam itu apa? Berdiri. Wa qu'ud apa? Duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Kita lanjut Pak, sedikit lagi. Nah, ini umpama Pak. Begitu kita diundang misalnya untuk sholat, pas begitu datang, kita masbuk ketinggalan. Ketinggalan sholat nih, ketinggalan sholat jenazah. Pertanyaannya sekarang, apakah pada saat imam selesai salam, kita salam, atau menambahkan yang kurang? Pak Haji Endan dongkap ke masjid, ternyata takbir sudah yang kedua. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah ke situ tuh. Pak Haji Endan nembe dongkap. Apakah pada saat salam nambah satu lagi atau ikut dengan imam? Imam. Innama ju'ilal imam ya. Ngiring ke imamnya. Baik. Kurang hiji ta. Padahal rukuna opat takbir. Umata. Nambihan apa entosan? Membuat baru. Tidak ikut tapi membuat sholat baru. Salat baru. Oke. Meskipun nyalira. Iya. Siap. Atau ini takbirnya 3. Jadi Nambah satu. Berarti setelah imam salam itu 3 ya. nambihan. Siap. Baik. Ini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin. Saya bacakan Pak ya. Ini dari Ibnu Qasim Al-Abadi. Berkata seperti ini. Qala sumun anzur hal yajri nadhiru dzalika fid du'a lil mayyiti hatta idza lam yuhsinhu wajaba badalu fal wuquf biqadri wa ala hadha fal muradu bi badali qira'atun aw dzikrun min ghairi tartibin bainahuma aw ma'iyah fihi nadhar wal muttajihul jarayan. Nah, itu kata Ibnu Qasim begini kurang lebih. Diawali dari apabila misalkan ada makmum yang tidak hafal doa. Diawalnya begini kasusnya nih. Misalkan kita makmum, ini baru masuk Islam lah atau susah menghafal gitu. Kita benar-benar tidak hafal nih doa, kan doa tadi rukun, tidak hafal doa sama sekali. Bolehkah imam mengeraskan bacaannya? Allahumma gfirlahu, amin. Warhamhu, amin, kata si makmum. Karena tidak hafal. Bolehkah saya cuman mengamini? Kata Imam Ibnu Qasim. Bolehkah seperti itu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun tidak hafal. Kalaupun tidak hafal, tadi bisa Allah maghfirlahu aja. Allah maghfirlahu. Itu aja yang dibaca. Begitu.
Kenapa demikian? Karena yang namanya doa itu rukunnya ke masing-masing orang. Jadi di dalam sholat jenazah itu, Pak, hukumnya itu ke masing-masing orang. Begitu. Makanya tidak ada yang amin, waladolin amin. Pernah ngadangun tuh? Anu Al-Fatihah imam sholat jenazah diaminkan makmum? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena semuanya punya kewajiban membaca. Tidak boleh mengandalkan imam. Tidak boleh mengandalkan imam. Begitu. Sampai sini paham nggak Pak? Paham ya? Nah, itu kasus satu. Kata Imam Ibnu Qasim. Sekarang kasus kedua. Begitu tadi datang, telat. Sudah Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah pada saat kita Allahu Akbar ternyata imamnya sudah Allahu Akbar, mau ke doa takbir ketiga. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah dipotong langsung kita Allahu Akbar takbir atau diteruskan sampai selesai? Sampai selesai Fatihah. Ketinggalan berarti, Pak. Pak udah bingung deh. Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Bingung. Nah, kata Imam Ibnu Qasim di dalam kitab I'anatul Talibin ini, apabila didapati imam pada saat kita Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah Allahu Akbar, maka putuskan Fatihahnya, ikut imam. Dalam konteks ini ambil pendapat hadis Nabi, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Kita ikut saja imam. Begitu. Kalau tadi tidak boleh diamini. Imam Allah maghfirlahu, kita tidak boleh. Amin, amin, amin. Tidak boleh. Tapi kalau ini, kalau sudah ketemu tuh Allahu Akbar, kita masih bismillah, potong langsung Allahu Akbar. Ikuti imam. Nah. Kemudian kasus yang ketiga. Bagaimana dengan rokaat atau takbir yang tertinggal? Kalau di sholat biasa, rokaatnya ditandai dengan ruku. Gitu kan? Nah, kalau di sholat jenazah, tandanya adalah takbir. Jadi takbir satu dianggap satu rokaat. Takbir kedua dianggap 2 rakaat sampai dengan takbir ke-4. Kalau seandainya ketinggalan takbir yang kedua, berarti tertinggal berapa rakaat? 1 atau 2? Ketemu di takbir kedua, Allahu Akbar. Coba dihitung. Hitung. Allahu Akbar Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar. Berarti berapa rakaat yang tertinggal? 1 atau 2? Ayo, 1 apa 2? Nih. Hiji apa 2 Pak Haji? 1. Kan Allahu Akbar Fatihah. Allahu Akbar. Masih bisa nih kita Allahu Akbar. Berarti tertinggalnya berapa? 1. Pada saat salam, ulama di sini akhirnya ikhtilaf. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat diikuti imam. Begitu imam salam, kita juga salam. Itu pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Ini riwayatnya langsung dari Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ditanya begini, pernah ada pengalaman begini. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, saya melakukan sholat jenazah, tetapi saya tidak mendengar jelas suara imam. Sehingga ini ragu nih Pak, ini takbir keberapa nih? Ini takbir kasabaraha, mang ya. Kemudian Nabi menjawab apa? Bertakbirlah bersama imam sesuai takbir yang kau dengar. Sedang yang tertinggal tidak usah kau qadha. Qadha itu berarti tidak usah diganti. Apa artinya di sini? Boleh pada saat kita assalamualaikum warahmatullahi imam, kemudian kita juga assalamualaikum, ikut imam. Itu pendapat yang pertama. Nanti ada kenapa usul fikihnya demikian. Ada apa? Pendapat yang kedua, tetap menambahkan rakaat. Artinya tetap menambahkan 1 takbir lagi. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu atau la tahrimna ajraha, Allah tahrimna ajrahum. Baru kemudian salam. Pendapat ini dinukil. Kenapa demikian? Karena di dalam rukun sholat jenazah takbirnya harus ada berapa? Harus ada 4. Berarti harus dilengkapi atau tidak? Dilengkapi.
Yang ini pendapat jumhur ulama. 3 imam menyatakan demikian. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hanafi menyatakan seperti ini. Ditambahkan rokaatnya atau ditambahkan takbir. Tetapi satu mazhab yang salam saja langsung, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau menegaskan bahwa tidak perlu dengan dalil tadi. Kalau lebih dari satu ketinggalannya, misalkan sudah takbir ketiga Atau keempat ya. Itu juga sama Pak Haji. Pak Haji, tambah berarti kurangnya berapa? 3. Ya udah tambah 3 begitu. Paham sampai sini? Nah, sekarang terakhir ini Pak kondisinya, tetapi harus dilihat. Umpama gini, takutnya si mayitnya ini harus segera diambil. Nah, ini. Misalkan nih, kita masbuk datang. Telat nih Pak. Begitu kita Allahu Akbar nambah, ternyata si jenazahnya diambil. Nggak tahu. Batal itu Pak. Iya. Padahal kita di situ ada wajib si mayitnya ada. Karena bukan sholat goib. Badai Bapak nggak gentos Pak? Jadi serap. Begitu makanya. Nah ini dikira-kira Pak, apabila tidak rusuh gitu, si sohibul musibahnya ini, keluarga yang tidak rusuh, santai, ya udah kita nambah. Tapi kalau rusuh misalkan, jangan menambah, udah langsung salam aja kiri kanan. Begitu Pak. Paham sampai sini Pak? Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang bisa terjadi di masyarakat. Begitu Allah alam. Kami ayanu bade ditaroskeun deui, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Pak, itu pernah dilakukan Nabi. Yang pertama, yang pahala itu juga pernah dilakukan oleh Nabi kita pada saat waktu itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Jadi boleh kita mengambil karomah ya, atau kita mengungkitlah ke Allah itu seperti mengungkit, tapi maksudnya mengungkap, bukan mengungkit, mengungkap kebaikan kita yang pernah kita lakukan untuk kemudian dijadikan wasilah keselamatan. Boleh. Sama seperti dulu, misalkan ya Allah, seandainya pernah ibadah saya diterima misalkan, maka saya memohon kepadamu untuk orang tua saya ini diampuni segala dosanya. Bolehkah itu? Boleh Pak. Boleh. Atau dalam kondisi kita terjepit. Saya pernah beberapa kali juga, dan ini kisah nyata baru kemarin Pak. Kemarin nih Pak, di Jumat kemarin. Jumat kemarin saya di servis motor di Cibiru depan tuh, Honda. Nah, pas begitu mau ke masjid, mogok Pak. Padahal wih bengkel mogok. Kemudian saya berdoanya begini, ini sesuai syariat juga Pak. Ya Allah, apabila pernah saya melakukan kebaikan, itu kondisi sudah mati itu Pak. Apabila saya pernah melakukan kebaikan dan Engkau terima, ini hamba ini mau sholat Jumat, minta tolong dihidupin semua. Ternyata secara logika nggak mungkin Pak. Secara logika nggak mungkin. Tetapi biiznillah Pak. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya udah gitu, kemudian nyala. Alhamdulillah, itu luar biasa. Baru Jumat kemarin Pak. Apa maknanya Pak? Diperbolehkan ibadah, kita menyebutkan ibadah yang pernah kita lakukan untuk kemudian meminta kepada Allah diizinkan doa yang lain dikabulkan. Itu termasuk salah satu. Ya. Yang kedua tadi apa Pak? Yang sakaratul maut ar-radu. Memang saya pernah memang mendengar itu, tetapi dalam riwayat atau apapun, barangkali saya harus cari dulu itu Pak. Apakah itu ada nggak riwayat sahihnya? Barangkali ini kita PR-kan dulu Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab. Yang ketiga tadi apa Pak? Baik. Nah ini ada kaitan dengan fikih Pak. Di dalam ilmu fikih, makham itu kecuali memang di atas tanah sendiri, tidak boleh ditembok. Artinya apa ditembok? Ditambahin sesuatu yang nantinya susah untuk dibongkar.
Tidak boleh Pak, dalam ilmu fikih nggak boleh. Apalagi kita ada di tanah wakaf, wah itu menyalahi aturan agama itu Pak. Kenapa demikian? Karena nanti kalau seandainya kuburan itu penuh dan kemudian ada kaum muslimin lain yang membutuhkan tempat itu, maka yang sudah sekian tahun boleh dibongkar untuk ditambahkan mayat baru. Begitu. Itu mengapa tidak boleh ditembok dalam fikih mah. Apalagi sampai dikasih saung, wah. Pinggirnya saja gitu nggak boleh. Pinggirnya saja tidak boleh, apalagi dikasih saung. Kan nanti ditanya, ini punya siapa tanahnya? Wakaf, wakaf. Kumaha tuh? Jadi Nabawi juga kan ya pakai Nggak boleh. Keluarga. Nah itu tadi, kalau makam keluarga, tanah siapa? Tanah sendiri. Ini yang dimaksud adalah apabila tanah wakaf. Banyak ini Pak kejadian tanah wakaf supaya keluarga ke situ nyaman pakai saung. Gimana itu? Dapat dari mana ilmunya? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Selain punya sendiri, punya hak sendiri, tidak boleh Pak. Kalaupun nisan Pak, itu yang gampang dicopot. Tidak boleh sampai wah ngeduk-ngeduk gitu. Dicor lah. Tidak boleh Pak ya. Jadi mudah-mudahan terjawab yang dua, meskipun satu kita PR-kan. Gitu. Sekali lagi, dalam ilmu fikih tidak boleh membuat tembok apabila, apalagi saung, apabila tanahnya itu adalah tanah bersama garis miring wakaf. Kecuali tanah sendiri, bodo amat. bulan Cina. Terus, cekap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.